Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Janatoar dan teman saya Jaka Gunawan, Gilang Ramadan Singgih, dan Beni Naputra Pasaribu. Di sini kami akan menjelaskan tentang expert system. Yang pertama oleh saya sendiri yaitu apa pengertian dari expert system itu sendiri. Sistem pakar atau expert system merupakan suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan masalah yang biasanya dikerjakan oleh seorang pakar, misalnya dokter, lawyer, analis keuangan, dan tax advisor. Sistem pakar dapat mendorong perhatian besar di antara ahli komputer dan spesialis informasi untuk mengembangkan sistem dan membantu manajer dan non-manajer memecahkan masalah. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama user interface, kedua knowledge base, yang ketiga inference engine, dan yang keempat development engine. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Jaka Gunawan. Berikutnya komponen expert system. 1. User interface digunakan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi dari sistem. Metode input yang digunakan oleh manajer yaitu menu, command, natural language. Output expert system memakai 2 bentuk penjelasan atau explanation, yaitu explanation of question dan explanation of problem solution. Kedua, knowledge base terdiri dari fakta yang menggambarkan problem domain dan juga teknik penyajian yang menggunakan fakta sesuai logika. Aturan atau rules merupakan rincian dalam situasi yang tidak berubah. Kondisi benar dan tidak benar, tindakan yang diambil bila kondisi benar. Ketiga, interface agent merupakan bagian dari expert system yang membentuk reasoning dengan menggunakan isi dari knowledge base dalam urutan tertentu. 2 metode yang digunakan dalam expert system untuk mengamati rules yaitu penalaran ke depan atau forward chaining dan penalaran ke belakang atau backward chaining. Yang keempat, development agent merupakan dan digunakan untuk membangun rule set dengan pendekatan pada bahasa program atau programming language dan bagian expert system atau expert system cell. Proses pengembangan sistem yaitu permulaan proses pengembangan, prototype pengembangan expert system, partisipasi user, dan pemeliharaan expert system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan. Saya dari kelompok 7 dan saya ingin melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya yang bernama Jaka Gunawan. Dalam kesempatan kali ini saya mendapat giliran untuk menjelaskan sedikit jenis-jenis expert system. Ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Poin yang pertama ada interpretasi, yang dimana tujuannya adalah menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Poin yang kedua ada prediksi, yang bertujuan untuk memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. Poin yang ketiga ada diagnosis, yang bertujuan untuk menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala. Poin yang keempat ada desain, yang bertujuan untuk menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Poin yang kelima ada planning, yang bertujuan untuk merencanakan tindakan. Poin yang keenam ada monitoring, yang bertujuan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Poin yang ketujuh ada debugging, yang bertujuan untuk menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Poin yang ke-8 ada reparasi, yang bertujuan untuk melaksanakan rencana perbaikan. Dan di poin yang ke-9 ini ada instruction, yang dimana instruction sendiri bertujuan sebagai diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. Dan ada jenis expert system yang terakhir yaitu control, yang berfungsi sebagai diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Beni. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari presentasi kami yang dibacakan oleh teman saya yaitu Gilang. Selanjutnya saya akan menyambungnya. Contoh sistem pakar. 1. Micin digunakan untuk diagnosa penyakit.
Micin adalah expert sistem untuk mendiagnosa infeksi akibat bakteri dan menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. 2. Dendral. Dendral digunakan untuk mengidentifikasikan struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal. 3. Excon dan Excel digunakan untuk konfigurasi sistem komputer besar. 4. Prospektor digunakan untuk bidang biologi. Prospektor digunakan untuk membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Basis pengetahuannya berisi kaidah berdasarkan data empiris dan taksonomi beberapa jenis mineral dan batu-batuan. Untuk mengetahui apakah suatu daerah mengandung bahan tambang, lebih dahulu dilakukan survei keadaan, geologi, dan pengambilan contoh tanah dan batu-batuan. Berdasarkan data hasil survei tersebut akan diberikan rekomendasi apakah daerah tersebut layak untuk dieksplorasi dan akan diputuskan apakah akan dilakukan penggalian atau tidak. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.